Shalom untuk kita semua, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Siapa yang tahu arti dari Minggu Pentakosta? Ada yang tahu? Dari adik-adik sekolah minggu? Wah, udah pada tahu ya. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus, ya, memperingati hari turunnya Roh Kudus. Kalau Minggu Pentakosta ini adalah hari yang keberapa setelah kebangkitan Yesus? Ada yang mau kasih pendapatnya? Ada yang mau menjawab? Ya, kalau dikatakan Pentakosta adalah hari keberapa? Ke-50. Jadi hari ke-50. Di mana sebelumnya ketika Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan kepada muridnya, diamlah, nanti Tuhan atau aku akan mengaruniakan Roh Kudus atasmu. Ya, jadi di hari yang ke-50 sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Dan Roh Kudus itu ternyata tidak hanya diberikan kepada murid-murid Yesus, tetapi juga kepada kita semua yang sudah percaya kepada Yesus. Ya. Jadi Roh Kudus juga ada di dalam diri Aman. Roh Kudus juga ada di dalam diri adik-adik sekolah minggu semuanya. Ya. Jadi Roh Kudus itulah yang mengajari kita, yang mengingatkan kita, yang membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Apa hal-hal yang Tuhan kehendaki? Tentu perkataan, perbuatan, tingkah laku, kelakuan, atau pikiran kita, atau isi hati kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik. Yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, ya, inilah bentuk atau arahan atau pengajaran dari Roh Kudus yang tinggal, yang diam, yang digaruniakan Tuhan di dalam diri kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kesembilan hal ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekarang, siapa di antara adik-adik sekolah minggu yang tahu lagunya ini?
Ada lagunya kan? Lagunya bagaimana? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semuanya tahu? Ayo, kita semua nyanyikan lagu Kasih Sukacita. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, inilah yang diinginkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang dikaruniakannya, yang diberikannya untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Untuk melakukan kasih, untuk senantiasa bersuka cita, untuk tetap sabar, ya, untuk tetap baik, melakukan kebaikan, untuk tetap setia, untuk tetap bermurah hati, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi semua ini adalah hal-hal yang Tuhan kehendaki supaya kita semua, adik-adik sekolah minggu, amang, abang kakak guru sekolah minggunya, papa mamanya, supaya senantiasa hidup menunjukkan bahwasannya Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Jadi amang, bagaimana ya kalau misalnya si Ucok atau saya berbohong, kalau saya mencuri, kalau saya melakukan hal-hal yang tidak baik, jahat, menghina, mengejek teman-teman saya, itu tandanya adik-adik sekolah minggu kita semua tidak mau dibimbing, tidak mau diarahkan, tidak mendengarkan, tidak mau mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita. Jadi, misalnya adik-adik sekolah minggu ingin menghina, ingin mengejek teman-temannya. Misalnya ini ya, misalnya adik-adik sekolah minggu ingin menghina, ingin mengejek, ingin merendahkan teman-temannya. Ingat, loh, mengejek kan tidak boleh. Roh Kudus bilang sama aku, harus baik sama teman-temanku. Harus mengasihi teman-temanku. Ya, itu harus adik sekolah minggu ingat. Jadi misalnya ada temannya di sekolah, temannya di gereja, butuh bantuan, ya, butuh bantuan, ingin meminjam pena. Kemudian adik-adik sekolah minggu pikirannya bilang seperti ini, enggak lah, enggak mau aku, ya, enggak mau, capek aku bantu. Nanti hilang penaku, hilang pensilku. Ingat, wah, Roh Kudus bilang sama aku supaya aku bermurah hati, ya, bermurah hati kepada orang lain. Ya, ini harus adik-adik sekolah minggu ingat. Jadi ketika adik-adik sekolah minggu, ya, ada niat, keinginan, rencana hal-hal yang tidak baik, ingatlah Roh Kudus itu ada di dalam diri adik-adik sekolah minggu yang senantiasa mengajari, yang senantiasa membimbing, yang senantiasa mengingatkan kita semua untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.